Ball Brothers. Tiga orang ini sebenarnya sudah nge-hype saat mereka masih SMA. Mereka sangat dominan. Saking hype-nya, ditambah dengan ayah yang mantan pemain football profesional dengan mulut yang penuh sensasi, mereka sukses hingga membuat brand sendiri bernama Big Baller Brands atau BBB. Hingga saat ini, Lonzo dan LaMelo memang sama-sama menunjukkan potensi untuk menjadi bintang nantinya. Keduanya menjadi starting five di timnya masing-masing. Namun kalau dibandingkan, LaMelo lebih unggul sekarang. Dan bisa saja dalam musim ini, 1 atau 2 musim ke depan, masuk ke jajaran All-Star. Tapi sebenarnya, sehebat apa sih LaMelo Ball? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! LaMelo LaFrance Ball lahir pada 22 Agustus 2001. Itu artinya, usianya sekarang masih 20 tahun. Tingginya sekarang adalah 201 cm. Terbilang tinggi bagi posisi point guard. Ia adalah anak paling bungsu dari 3 bersaudara. Tertua bernama Lonzo dan kedua bernama LiAngelo. Semenjak ia bisa berjalan saat kecil, LaMelo langsung dilatih bermain basket oleh ayahnya LaVar Ball, yang juga merupakan mantan pemain basket divisi 1 NCAA di Washington State dan mantan pemain football profesional NFL. Ibunya, Tina Ball, juga adalah pemain basket di kampus. Saat LaMelo berusia 4 tahun, ia sudah bermain basket melawan orang-orang lain yang lebih tua bersama Lonzo dan Gelo. Di usianya yang ke-5 tahun, LaMelo sempat bermain football, namun akhirnya ia berfokus kepada olahraga basket. Pada 2013, saat ia masih SMP, ia bermain untuk tim Big Ballers VXT, sebuah tim yang berlaga di Liga AAU U17 yang dilatih oleh orang tua mereka. Sebelum masuk SMA, LaMelo bahkan sudah akan direkrut ke UCLA dan berkata bahwa UCLA adalah kampus impiannya. Kemudian pada saat SMA, di musim pertamanya, ia menjadi starter bagi tim sekolahnya Chino Hills High School, California. Dia setim dengan 2 kakaknya, Lonzo dan Gelo, serta sepupunya Andre Ball. Di game pertamanya saja, LaMelo langsung mendominasi dengan mencetak 27 poin. Ia pun memimpin timnya mendapatkan banyak juara dan mengakhiri musim dengan rekor 35-0 tanpa satu kekalahan pun. LaMelo mendapatkan penghargaan Max Preps Freshman of the Year bersama dengan rekan setimnya center Onyeka Okongwu yang sekarang sudah bermain di Atlanta Hawks. Di musim keduanya di SMA, LaMelo sempat viral karena melakukan ini. Pada 4 Februari 2017, akhirnya LaMelo merasakan kekalahan pertamanya melawan Oak Hill Academy dan mengakhiri 60 win streak tim sekolahnya. Wow. Namun tepat di game selanjutnya, LaMelo langsung mencetak 92 poin untuk membalas hal tersebut. Rekor poin 1 game terbanyak dalam sejarah SMA di California. Namun banyak analis yang mengkritisi game tersebut karena ia dianggap cherry picking. Artinya LaMelo hanya menunggu di depan untuk poin atau offense dan tidak kembali saat defense. LaMelo finish dengan raihan 26,7 points per game dan 10 assist per game di musim kedua dan masuk dalam Max Preps All-American First Team. Di akhir musim keduanya ini, LaMelo sudah menjadi rekrutan terbaik di negara untuk masuk ke NBA. Pada 2017, LaMelo Ball sudah bisa dibilang sebagai seorang artis top. Tidak hanya basket, namun juga di hal-hal yang lain. Ia sempat tampil di WWE Raw, acara gulat profesional, bersama keluarganya. Namun ia sempat dikritisi akibat berkata "beat that nigga" saat di acara tersebut. Pada 31 Agustus 2017, brand BBB melaunching signature shoes untuk LaMelo Ball bernama MB1. Ia menjadi atlet termuda yang memiliki signature shoes sendiri di usia 17 tahun. Musim ketiganya, LaMelo keluar dari Chino Hills untuk homeschooling karena ayahnya tidak cocok dengan pelatih baru Dennis Latimore.
LaMelo akhirnya memutuskan untuk bermain profesional di negara lain bersama kakaknya Gelo. Pada Desember 2017, ia masuk ke tim Prienai di Liga Basket Profesional negara Lituania. Namun performanya buruk di sana. Ia hanya mencatatkan 6,5 poin per game, 26,8% field goal dan bermain hanya 12,8 menit per game, dan terkena cedera. Dan pada April 2018, Ball keluar dari tim tersebut lagi-lagi karena ayahnya tidak suka dengan pelatihnya, yang jarang memainkan LaMelo. Kemudian Melo bermain di tim profesional Los Angeles Ballers di Liga JBA, liga yang dibuat oleh ayahnya. Dalam 8 game regular season, LaMelo mencatatkan 39,6 poin per game, 14,6 rebounds per game, dan 10 assist per game, serta membawa timnya juara di liga tersebut. Setelah musim berakhir, ia masuk dalam sebuah select tim JBA yang akan berkompetisi melawan tim-tim basket Eropa. Namun di salah satu game, LaMelo sempat dikeluarkan dari lapangan saat melawan tim Zukija asal Lituania. Ia pun keluar dari liga tersebut dan kembali bermain membela SMA yang baru, yaitu Spire Institute and Academy, di bawah kepelatihan Jermaine Jackson. Namun justru karena LaMelo sudah pernah bermain profesional di negara lain, hal itu malah banyak memberikan masalah bagi tim ini saat bertanding. Ia sempat membawa sekolahnya juara di Liga Green Session World Championship dan menjadi MVP. Namun ia tidak boleh bermain di McDonald's All-American Game 2019 karena LaMelo sudah pernah bermain profesional. Pada 2019, setelah musim seniornya di Spire, LaMelo tetap menjadi rekrutan terbaik, di mana ia di rating bintang 5 oleh Rivals dan ESPN. Ball pun memutuskan untuk tidak bermain di NCAA dan membela tim Illawarra Hawks di Liga Profesional asal Australia NBL. Untungnya karena point guard utama di tim itu, Aaron Brooks, harus menepi dalam waktu yang lama akibat cedera, LaMelo mendapatkan peran yang banyak di tim itu. LaMelo sempat menjadi pemain termuda yang mencatatkan triple-double di NBL. Di game selanjutnya, ia mencetak triple-double lagi dan menjadi pemain keempat dalam sejarah NBL sebagai pemain yang mencatatkan triple-double dalam 2 game berturut-turut. Namun sayang, LaMelo terkena cedera kaki saat latihan yang membuatnya harus menepi hingga akhir musim dan keluar dari tim tersebut. Selama 12 game bermain di Hawks, ia mencatatkan 17 poin per game, 7,4 rebounds per game, dan 6,8 assist per game. LaMelo menjadi Rookie of the Year NBL musim 2019-2020. Ia pun memutuskan untuk masuk ke NBA Draft 2020. Banyak prediksi urutan pick LaMelo yang sangat bervariasi. Ada yang bilang ia akan masuk di ronde kedua, ada yang undrafted, dan ada yang bilang ia akan masuk di top 3 pick, bahkan pick nomor 1. Dan akhirnya, LaMelo di draft di urutan pick nomor 3 ke Charlotte Hornets, menjadi kakak beradik pertama bersama Lonzo Ball yang di draft dalam top 3 pick NBA. Setelah performanya di preseason yang tidak konsisten, ia pun dimainkan dari bangku cadangan saat regular season di belakang Devontae Graham dan Terry Rozier. Debutnya pun juga buruk pada 23 Desember 2020, di mana LaMelo tidak mencetak poin sama sekali. Namun akhirnya setelah berbagai penyesuaian, ia makin berkembang dari waktu ke waktu. Pada 9 Januari 2021, ia menjadi pemain termuda yang mencetak triple-double dengan 22 poin, 12 rebounds, 11 assist di usia 19 tahun 317 hari. Namun rekor itu sekarang sudah diambil oleh Josh Giddey. Pada 1 Februari 2021, ia pertama kali bermain menjadi starting 5 melawan Miami Heat. Namun sayang, ia harus terkena cedera di pergelangan tangan meskipun dengan performa yang sangat baik. Dengan raihan 15,7 poin per game, 5,9 rebounds per game, dan 6,1 assist per game, ia dinobatkan sebagai Rookie of the Year, mengalahkan Anthony Edwards. Masuknya LaMelo di musim pertamanya saja sudah membuat Hornets berkembang dari musim sebelumnya, dengan hanya 23 kemenangan menjadi 33 kemenangan. Musim ini, Ball mendapatkan role yang lebih setelah Devontae Graham di-trade ke Pelicans. Ia selalu bermain di starting 5 dan mencatatkan 19,5 poin per game, 7,2 rebounds per game, dan 7,7 assist per game, serta 1,5 steals per game. Semua menjadi yang nomor 1 di tim Charlotte Hornets, dan membawa Hornets di zona play-in.
Ball juga sudah banyak memecahkan rekor timnya di musim ini. Ia menjadi pemain termuda di timnya yang mencatatkan 35 plus game saat melawan Bucks pada Desember 2021 dengan mencetak 36 points. Musim ini, ia sangat potensial untuk membawa Hornets kembali ke playoff sejak 2016. Musim lalu, ia sudah membawa Hornets ke play-in, namun gagal melaju ke playoff. Ketika video ini dibuat, Hornets bercokol di peringkat ke-7, di atas musim lalu yang hanya di peringkat ke-10. Kita berharap LaMelo bisa mengubah franchise tim Hornets ini menjadi lebih baik, di mana tim ini selalu dianggap sebagai tim yang buruk padahal dimiliki oleh Michael Jordan, pemain terbaik yang pernah menginjakan kaki di NBA. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.